Saya berada di puncak dari gedung tertinggi di belahan bumi bagian selatan. Saat ini pukul 10:15, saya berada di Sky Garden, lantai 101 gedung Autograph Tower, Jakarta Pusat. Ongkos untuk ke Sky Garden adalah Rp110.000, durasinya adalah 2 jam. Pagi ini yang agak mendung, saya akan mencoba wahana baru di lantai atap gedung Autograph Tower, namanya Upside. Ini dia aturan di Upside, maksimum 8 orang, ongkosnya Rp88.000. Bagi yang takut ketinggian tidak boleh ya, dilarang sama sekali. Pengunjung di cover asuransi, preminya adalah Rp7.500. Jadi total tadi saya membayar Rp205.500. Ayo ikuti petualangan saya pada pagi ini. Petugas memasang sabuk pengaman untuk antisipasi supaya pengunjung aman selama mengikuti jalan-jalan di atas ketinggian lantai 101. Info soal ketinggian gedung Autograph Tower ini, jumlah lantai seluruhnya adalah 75. Tetapi karena adanya kepercayaan di mana angka 4 atau mengandung angka 4 dan angka 13 yang dianggap pembuat sial atau tidak hoki, tidak digunakan. Saya bersiap untuk jalan-jalan di Upside, sebuah pengalaman sensasional berjalan di bagian sisi utara, barat, dan selatan gedung. Prosedur keamanan di sini sangat ketat, full body harness, helm, dan pengait baja supaya pengunjung aman dan nyaman meski tidak bisa leluasa. Setiap langkah didampingi seorang penjaga. Tidak ada ruang untuk kesalahan di ketinggian hampir 400 meter ini. Merinding loh. Pemandangan kota Jakarta arah utara. Di sana pesisir laut Jakarta tidak begitu tampak jelas. Ada Monas, gedung-gedung di Jalan Tamrin, itu gedung Indonesia One, menara kembar yang masih mangkrak. Di depan saya ini adalah helipad BCA Tower, tingginya 56 lantai, 230 meter. Gedung yang saya pijak ini tingginya 380 meter. Jadi beda tinggi dengan menara BCA adalah 150 meter. Di sana tampak pusat grosir Tanah Abang. Saya menapaki jalur selebar 120 cm. Kanan dan kiri saya ada pagar kaca, jadi aman ya. Sebelah kiri adalah cooling tower, dibatasi oleh pagar kaca. Jalur ini membentang menelusuri sisi utara gedung. Ini jalur kabel baja stainless steel yang terkait ke pengaman seluruh tubuh atau full body harness yang saya pakai. Waduh, ada bagian yang tinggi nih, ngeri. Sebelah kanan nggak ada pagar. Sensasional sekali nih. Udara Jakarta di ketinggian ini terasa berbeda. Beruntung angin sedang bersahabat, hanya embusan tenang yang tidak mengganggu keseimbangan. Di depan sana puncak menara Autograph Tower. 2 lantai paling atas adalah lantai 108 dan 109, namanya Up High. Kita kalau masuk ke dalam sana mesti bayar Rp88.000. Masih pemandangan kota Jakarta dari sisi utara. Di depan adalah menara BCA dan kompleks Grand Indonesia. Jalur ini cukup lega, namun secara psikologis ruang ini terasa sempit karena di samping kanan saya adalah kehampaan vertikal. Tetapi sejauh ini masih aman sih. Nah, ini adalah jalur gondola untuk perawatan gedung. Ini fungsinya apa mas yang digawangan ini mas? Rencana untuk ayunan tuh gimana? Jadi kalau misalnya foto di sini ada frame-nya begini. Oh. Turun menelusuri sisi barat gedung Autograph Tower. Inilah pemandangan kota Jakarta arah ke barat.
Tampak jauh di sana pusat grosir Tanah Abang. Kemudian ada Tamrin City, Tamrin Executive Residence, ada 6 tower. Cuaca pagi ini agak mendung, sedikit berkabut. Sayang sekali ya, Casa Domin, 2 bangunan kembar apartemen mewah di kawasan BNI City. Lalu sampailah saya di bagian yang paling mendebarkan. Sebuah jalur sepanjang 10 meter tanpa pagar sama sekali. Ada tulisan di bawah, batas berdiri. Di titik ini koneksi antara tubuh saya dan Cakrawala Jakarta menjadi seolah-olah tanpa batas. Pandangan ke arah selatan terbuka lebar, deretan pencakar langit kawasan Sudirman, Wisma 46 dan atap layarnya yang ikonik, dan Geraha BNI. Di sini rasa takut dan kekaguman bertarung dalam satu waktu. Kita hanya bergantung pada seutas tali pengaman dan kepercayaan pada rekayasa gedung. Bagian sisi selatan ini memang menjadi pemandangan yang paling menakjubkan. Apalagi tanpa pagar, semakin sensasional. Keren sekali. Shangri-La Residence, Hotel Shangri-La, Wisma 46 yang ikonik, Geraha BNI, dan Jalan Jenderal Sudirman. Gedung kembar Landmark Center, gedung-gedung tinggi di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Gatot Subroto, kawasan Gelora Bung Karno Senayan, puncak Autograph Tower dari sisi selatan. Perjalanan menapaki sisi atas gedung Autograph Tower berakhir di sini. Pengunjung kembali lagi ke jalur yang tadi telah dilalui, jalur selatan, barat, dan utara. Jalur arah keluar. Segera hadir kolam renang outdoor tertinggi di dunia. Wow, katanya baru buka tahun 2027. Ternyata jalur ini sampai di sisi selatan kota Jakarta. Tempat ini juga bisa menjadi salah satu spot untuk melihat pemandangan kota Jakarta meski terhalang kaca. Namun tempat ini menjadi pilihan yang bagus jika cuaca di luar hujan. Wajah kota Jakarta sisi selatan lagi. Kontras antara gedung-gedung ultramodern dengan kepadatan pemukiman di bawahnya menjadi sajian visual yang jujur. Itulah pemandangan kota Jakarta yang sesungguhnya. Meski kabut tipis menghalangi pemandangan ke Gunung Salak, suasana muram ini memberikan kesan sinematik pada landscape kota Jakarta. Kita diingatkan betapa besarnya metropolis ini yang katanya menjadi kota terpadat di dunia, mengalahkan kota Tokyo, dan betapa kecilnya kita yang berdiri di puncak salah satu pilar tertinggi. Autograph Tower bukan sekedar pencapaian tinggi, tetapi juga titik pengamatan untuk memahami anatomi kota Jakarta. Tampak jauh di sana pusat grosir Tanah Abang. Tampak di sana Tamrin City, terdiri dari bangunan apartemen, mall, hotel, dan hunian tapak di atas atap mall. Keren ya, ada bangunan rumah di atas atap mall. Detail fasad bangunan di Tamrin City. Ini entah gedung hotel atau apartemen. Di sana gedung Menara Kompas yang bentuknya seperti ujung pena. Sebelahnya adalah kompleks DPR dan MPR di Jalan Jenderal Gatot Subroto. Perjalanan di upset tadi berakhir dalam kurun waktu 1 jam. Tetapi sensasi berdiri di antara awan Jakarta akan terus membekas.
Sebuah pengalaman yang memaksa kita untuk tenang dalam ketidakpastian di ketinggian. Sensasi yang bagi setiap orang akan berbeda-beda. Jalur keluar dari Sky Garden ini melalui tangga untuk menuju ke lift berkecepatan tinggi. Turun langsung. Ya. Tuh jalur rel lift bisa dilihat di atas, jelas ya, keren ya interiornya. Kecepatan maksimum adalah 550 meter per menit. Dari lantai 99 ke lantai 2 ditempuh 46 detik. Dari gedung Autograph Tower, saya Wibi Gembara, sampai jumpa di penjelajahan arsitektur berikutnya.